Juventus ingin permanenkan Alvaro Morata, tapi sebuah kabar baru beredar mengenai masa depan Alvaro Morata. Juventus dilaporkan ingin mempermanenkan jasa sang striker di akhir musim nanti. Morata memutuskan kembali ke Turin pada tahun 2020 kemarin. Ia dipinjamkan Juventus dari Atletico Madrid untuk memperkuat lini serang si Nyonya tua. Memasuki tahun kedua di Juventus, beredar rumor bahwa Juventus tidak akan mempermanenkan Morata. Mereka dikabarkan mencari striker baru untuk memperkuat lini serang mereka. Dilansir dari Mundo Deportivo, kabar yang beredar itu tidak benar karena Juventus tertarik untuk mempermanenkan sang striker. Laporan itu mengklaim bahwa Juventus khususnya Max Allegri ingin Morata bertahan. Sang manajer dikabarkan puas dengan performa sang striker. Ia menilai Morata bisa menjadi andalan di lini serang Juventus. Jadi, ia meminta manajemen Juventus mengupayakan transfer itu jadi kenyataan. Menurut laporan tersebut, Juventus belakangan menjalin komunikasi dengan Atletico Madrid. Mereka mencoba menego Los Rojiblancos untuk menurunkan harga jual Morata di musim panas nanti. Dalam perjanjian kedua tim, Juventus harus membayar 35 juta euro untuk mempermanenkan sang striker. Namun, Juventus dilaporkan kesulitan untuk menebus harga itu. Musim ini, penampilan Morata di lini serang Juventus cukup oke. Sang striker mengemas 3 gol dan 1 assist dari 10 penampilan bagi Juventus. Tak kuat bayar gaji, Juventus relakan Mathijs de Ligt ditebus Chelsea. Tak kuat membayar permintaan gaji yang terlampau tinggi, Juventus dikabarkan telah rela Mathijs de Ligt menyeberang ke Chelsea. Juara bertahan Liga Champions sekaligus salah satu kandidat juara Liga Inggris, Chelsea diketahui mendapatkan kesempatan untuk memboyong de Ligt dari Juventus. Chelsea memiliki kans untuk memperkuat area pertahanan mereka. Usai Juventus telah rela jika The Blues ingin menebus de Ligt di bursa transfer mendatang. Kegagalan Chelsea mendapatkan Jules Koundé dari Sevilla di bursa transfer musim panas kemarin membuat skuad asuhan Thomas Tuchel mencari alternatif lain untuk memperkuat jantung pertahanan mereka. Laporan dari Goal International menyebutkan jika de Ligt berpotensi besar menyeberang ke Chelsea setelah Juventus membuka diri akan tawaran yang datang dari klub yang bermarkas di Stamford Bridge itu. De Ligt yang didatangkan dari Ajax Amsterdam pada tahun 2019 dengan mahar senilai 67,5 juta pounds, ini merupakan salah satu pilar utama Juventus di lini pertahanan. Belum diketahui berapa mahar yang dipatok oleh Juventus, namun de Ligt diketahui memiliki klausul rilis senilai 126 juta pounds yang bisa diaktifkan di bursa transfer musim panas mendatang. Alasan utama dibalik kerelaan Juventus adalah mereka tak mampu memenuhi permintaan gaji selangit yang diminta oleh de Ligt. De Ligt diketahui meminta kenaikan gaji hingga 280.000 pounds per pekan yang tentunya akan sangat memberatkan Juventus. Agen de Ligt, Mino Raiola, dalam wawancaranya dengan media Italia membenarkan rumor ini. Kliennya tersebut bisa hengkang akhir musim panas nanti. De Ligt bisa hengkang dari Juventus di akhir musim nanti. Beginilah pasar bekerja, banyak klub yang berminat akan jasanya, tutur Raiola. Ryan Gravenberch, wonderkid Ajax yang bikin Barcelona dan Juventus saling sikut. Mengenal lebih dekat sosok wonderkid Ajax, Ryan Gravenberch yang dikaitkan dengan dua klub raksasa Barcelona dan Juventus di bursa transfer. Masih berusia 19 tahun, pemain muda yang satu ini ternyata sudah diincar banyak klub untuk diboyong ke tim sepak bola mereka. Tentu saja tidak mengherankan mengingat produk Ajax selalu tampil menggoda di lapangan. Demikian halnya dengan Ryan Gravenberch yang bahkan kabarnya juga diincar klub raksasa Inggris, Liverpool. Jadi ada beberapa peminat yang ingin memakai jasanya? Sepertinya cukup banyak. Lantas, siapa wonderkid muda penuh berpotensi ini? Ryan Gravenberch lahir di Amsterdam pada 16 Mei 2002 dan kemudian bergabung di Akademi Ajax saat usianya 8 tahun. Tidak tanggung-tanggung, prestasinya pun cukup mentereng di level junior. Ia juga menyabet Abdelhak Nouri Trophy alias Talent of the Future 2018 yang dianugerahkan kepada pemain muda yang bersinar di akademi.
Pada waktu bersamaan, ia juga mengikat kontrak profesional dengan Ajax hingga tahun 2021. Banyak mata yang memandang para pemain muda Ajax pun tak lepas dari momen klub Belanda ini berlaga di Liga Champions 2018-2019. Saat itu materi pemain mereka lebih banyak didominasi para talenta muda. Sebut saja beberapa nama seperti Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Andrea Onana, dan Donny van de Beek, yang 3 diantaranya bahkan sudah berpindah klub sekarang. Hal itu menunjukkan bagaimana para klub besar luar di sana begitu meminati para pemain muda Ajax untuk dijadikan aset dalam tim. Apakah Ryan Gravenberch akan segera menyusul kawan-kawannya itu? Tentu saja bisa. Pada tahun 2018, gelandang timnas Belanda ini tercatat sudah melakukan debut seniornya bersama Ajax. Ia pun dinobatkan sebagai pemain termuda Ajax yang bermain di Eredivisie. Kala itu usianya 16 tahun 130 hari, menyelip rekor sebelumnya yang dipegang Skarene Seedorf 16 tahun 244 hari. Selama 3 tahun terakhir, Ryan Gravenberch menunjukkan penampilan yang semakin kuat di Ajax, mencatat 75 penampilan sambil menyumbang 10 gol dan 8 assist. Lima pemain yang tampil impresif di musim ini usai tinggalkan Juventus. Yang pertama ada Merih Demiral. Merih Demiral adalah salah satu bek paling potensial di Serie A saat diboyong Juventus pada 2019 dari Sassuolo. Namun, banyaknya bek berkualitas di skuad Juventus membuat posisinya hanya sebagai pelapis. Sempat jadi incaran banyak tim besar, Juventus melepasnya ke Atalanta pada musim panas 2021 dengan status pinjaman. Yang kedua ada Christian Romero. Juventus memboyong Christian Romero pada 2019 lalu dari Genoa setelah ditebus dengan harga 26 juta euro. Namun seperti Demiral, ia pun sulit dapat tempat di tengah deretan bek tengah berkualitas yang dimiliki Bianconeri. Musim lalu, ia dipinjamkan ke Atalanta dengan opsi permanen. Luar biasanya, Romero tampil sangat impresif sepanjang musim dan dinobatkan sebagai bek terbaik Serie A musim 2020-2021. Yang ketiga ada Marko Pijaca. Marko Pijaca merupakan talenta muda Kroasia yang diboyong Juventus pada 2016 silam seharga 23 euro. Dia merupakan pemain multifungsi yang bisa berperan sebagai gelandang serang dan seorang winger. Ia baru menorehkan 21 laga saja untuk Juventus karena lebih sering dipinjamkan ke klub lain seperti Schalke, Fiorentina, dan Anderlecht dan Genoa. Musim panas kemarin ia dipinjamkan kembali, kali ini ke klub sekota Torino. Di sana, Pijaca berhasil menjadi andalan dan mengeluarkan permainan terbaiknya. Dia sukses mencetak 2 gol dari 5 laga. Sayang, cedera betis membuatnya harus absen dalam 5 laga terakhir. Yang keempat ada Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon adalah legenda Juventus dan salah satu kiper terbaik sepanjang masa. Musim panas kemarin, jadi akhir kontraknya bersama Bianconeri dan ia memutuskan terus bermain di usia yang menginjak 43 tahun. Jelang masa akhirnya, Buffon pulang ke klub masa remajanya AC Parma yang berlaga di Serie B. Yang kelima ada Cristiano Ronaldo. Secara mengejutkan, Juventus melepas mesin golnya pada musim panas kemarin ke Man United. Beban gaji sang pemain yang sangat tinggi menjadi salah satu alasannya. Ia pun hanya dibanderol 15 juta euro saja. Kepergian sang striker berdampak buruk bagi Juventus awal musim. Mereka gagal meraih kemenangan dari 4 laga awal dan kesulitan dalam mencetak gol. Di sisi lain, kehadiran Ronaldo di MU memberikan berkah luar biasa bagi publik Old Trafford. Dari 8 laga di semua ajang, ia sudah menorehkan 6 gol. Itu semua bukan sembarang gol karena sangat krusial dalam memberikan kemenangan penting bagi Setan Merah.